Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman semuanya, saya bisa kembali hadir di channel Salira TV. Sekarang saya cek tanggal ya. Tanggal 7 Mei 2020, hari Kamis ya. Tanggal 7 Mei 2020. Pada video kali ini saya akan membawakan judul video. Judulnya begini. Inilah total biaya kuliah semester 1 Ilmu Komunikasi S1 Universitas Terbuka. Ya, begitu ya judulnya ya. Jadi saya akan ngobrolin tentang berapa sih total biaya kuliah di semester 1 ya untuk program studi Ilmu Komunikasi S1 di UT ya, Universitas Terbuka. Seperti biasa saya telah merangkumnya ya, dan ini adalah saya akan coba menerangkannya. Saya sudah rangkum di WA saya di sini ya, dan saya akan membacakannya untuk teman-teman semuanya. Saya akan intisarinya saja ya. Nanti juga di deskripsi saya akan sisipkan ya, sebagai dokumentasi si teks ini. Jadi di deskripsi itu teman-teman bisa juga lihat ya apa yang kita obrolkan ini. Oke. Jadi di sini saya akan ngobrol saja seperti yang tadi saya bilang. Judulnya itu inilah total biaya kuliah semester 1 Ilmu Komunikasi S1 di Universitas Terbuka ya. Sumber-sumber pemahaman yang saya ambil untuk materi ini, untuk video ini adalah dari katalog UT yang bisa di-download di www.ut.ac.id/katalog. Nah, di sana ada lumayan banyak, ada 3 kalau tidak salah ya untuk saat ini. Ada 3 file PDF. Nah, itu untuk mengetahui total biaya kuliah itu adanya di file katalog sistem penyelenggaraan ya. Di deskripsi sudah saya sisipkan juga ya. Jadi ada di file katalog sistem penyelenggaraan. Di sana kalau misalkan untuk saat ini halaman 22 ya, yaitu tabel ketiga 3.1 ya. Tabel 3.1, nama tabelnya itu uang kuliah program diploma dan sarjana ya. Uang kuliah program diploma dan sarjana, skema layanan sistem paket semester SIPAS, karena saya ngambilnya SIPAS ya. Kalau misalkan teman-temanan SIPAS ya hampir mirip-mirip lah gitu kan, tapi yang saya sharekan, yang saya obrolkan adalah SIPAS ya. Jadi tidak non SIPAS, karena saya ngambilnya ya SIPAS gitu. Kita SIPAS ya, saya SIPAS gitu. Jadi SIPAS itu sistem paket semester ya, sistem paket semester. Maksudnya adalah jadi mata kuliahnya nanti benar-benar sudah diatur sedemikian rupa oleh UT, kemudian sistem kayak semacam biaya-biaya segala macamnya juga sudah disatu paketkan ya, sudah disatu paketkan gitu. Jadi kita tinggal bayar saja gitu ya, tidak ribet lah gitu kan. Tapi kalau misalkan mau teman-teman mau yang non SIPAS juga silakan ya, tapi lumayan sedikit ribet sih karena memang biayanya ya terpisah-pisah gitu ya. Tapi kalau SIPAS itu sudah jadi satu kesatuan, satu paket ya. Nanti saya akan sebutkan berapa biayanya. Nah, di dalam file itu, file katalog sistem penyelenggaraan ya, halaman 22 tabel 3.1 ya, uang kuliah program diploma dan sarjana sistem
skema layanan sistem paket semester SIPAS itu ada berapa pilihan nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pilihan, teman-teman. Jadi ada 5 pilihan sistem di sana. Bisa sistem non TTM, ada ada SIPAS non TTM, ada SIPAS semi, ada SIPAS penuh, ada SIPAS plus, ada SIPAS online. Jadi macam-macam ya. Tapi saya tidak membahas yang lainnya ya. Tapi saya akan bahas yang saya ambil, yaitu saya ngambilnya SIPAS non TTM. SIPAS non TTM itu adalah yang paling murah, teman-teman. Makanya saya ngambil yang SIPAS non TTM. Itu murah. Kenapa murah? Dikarenakan ya memang fasilitasnya memang tidak sekomplit yang paket-paket selanjutnya gitu ya. Jadi SIPAS non TTM itu sistem paket semester SIPAS non TTM itu adalah tutorial tatap muka. Kalau saya bahasakan begini mungkin ya. Jadi SIPAS non TTM itu adalah kuliah yang benar-benar mandiri dari rumah, tidak ada tatap muka dengan dosen, mungkin gitu ya. Jadi benar-benar murah karena tidak ada biaya tatap muka ya, tidak ada tutorial tatap muka ya. Jadi saya ngambilnya yang itu, yang SIPAS non TTM. Teman-teman bisa lihat nanti harga-harganya ya. Tapi kalau saya akan sharekan yang SIPAS non TTM-nya saja. SIPAS non TTM itu meliputi banyak hal. Biayanya itu nantinya itu. Jadi satu paket ya. Makanya saya sebutkan tadi mendingan SIPAS saja kalau misalkan tidak mau ribet. Kalau non SIPAS lumayan itu terpisah-pisah kan biayanya. Kalau menurut saya. SIPAS non TTM itu meliputi, di deskripsi juga ada OSMB ya, pengenalan mahasiswa baru ya, kayak MOS gitu kalau misalkan di SMU itu layanan, kemudian mencakup layanan administrasi akademik. Jadi biayanya itu benar-benar satu paket begitu. Biayanya itu satu paket, yaitu saya sebutkan nilainya dulu saja ya, yaitu 1.300.000 ya. Untuk tahun ini, untuk tahun 2020, kita nggak tahu kan tahun-tahun ke depan kan bisa saja naik dikarenakan inflasi. Nah, untuk tahun ini tahun 2020 itu 1.300.000 untuk SIPAS non TTM. Itu meliputi, jadi sudah termasuk biaya sebagai berikut. Jadi 1.300.000 itu adalah sudah termasuk untuk membayar ya biaya-biaya sebagai berikut. Jadi kita nggak bayar-bayar lagi gitu selama satu semester itu. Jadi 1,3 juta itu satu semester ya. Jadi 1,3 juta itu satu semester. Jadi kita tidak bayar-bayar lagi biaya-biaya macam-macam seperti ya. Jadi 1,3 juta itu sudah termasuk untuk membayar berikut ini, yaitu OSMB kayak MOS kalau masuk sekolah SMU itu ya. Masa orientasi siswa kayak gitulah gitu. OSMB singkatan apa ya? Waduh, saya catatannya lagi nih. Yaudah, pokoknya kayak gitu aja lah. OSMB. Kemudian mencakup juga layanan administrasi akademik. Mohon maaf batuk. Kemudian ada transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar cetak dan digital. Jadi bahan ajar yang cetak itu sudah termasuk biaya yang 1,3 juta. Kita dikasih nanti bahan ajar yang cetak itu dikirim ke alamat kita nanti ya. Kalau misalkan kita jauh dari perwakilan UT, dikirim ke alamat kita ya, seluruh bahan ajar ya, seluruh bahan ajar itu yang cetak itu gitu. Jadi benar-benar sudah satu paket komplit. Kita 1,3 juta itu sudah dengan membeli buku gitu kan, bahan ajar yang cetak itu untuk satu semester itu, bahan ajar cetak dan digital. Terus praktikum seluruh mata kuliah paket itu juga sudah termasuk. Jadi kita tidak perlu bayar biaya praktikum di semester tersebut. Kemudian termasuk juga tutorial online, tuton ya, itu biayanya sudah termasuk yang 1,3 juta tutorial online. Kemudian ujian akhir semester, kita nggak bayar lagi biaya ujian UAS ya, tidak membayar lagi biaya UAS, itu sudah masuk ke 1,3 juta.
Kemudian sudah termasuk juga tugas akhir program TAP. Kalau ini nanti ya belakangan, tapi sudah termasuk itu. Kemudian sudah termasuk juga karya ilmiah, karil. Kemudian sudah termasuk wisuda, upacara penyerahan ijazah ya. Pengambilan ijazah. Jadi komplit ya teman-teman ya. Jadi 1,3 juta itu sudah termasuk yang saya sebutkan tadi ya. Sudah termasuk ya barusan saya sebutkan. OSM, B, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar cetak dan digital, praktek, praktikum seluruh mata kuliah paket, tutorial online, ujian akhir semester, tugas akhir program, karya ilmiah, wisuda, upacara, penyerahan ijazah, pengambilan ijazah. Nah, sudah termasuk itu gitu. Jadi benar-benar kita tidak perlu pusing mikirin berapa biayanya ya untuk untuk satu semester ini. Itu sudah termasuk 1,3 juta gitu. Tapi di semester 1 ini kan ini baru mahasiswanya kan. Nah, ditambah lagi ada biaya pendaftaran masuk kuliah di UT. Itu pendaftarannya ya 100.000 ya. Itu terpisah dari 1,3 juta. Jadi 100.000 biaya daftarnya gitu. Kemudian ditambah lagi ada lagi biaya jas alma mater ya. Ini berapa nih? 110.000 teman-teman. Jadi beli jas alma mater itu emang wajib ya, emang sudah masuk biaya pas awal kita kuliah. Beli jas alma mater 110.000 gitu. Jadi kalau kita total itu ada 3 kan, ada 3 yang harus kita total, yaitu 1.300.000 ditambah 100.000 ditambah 110.000 gitu. Jadi totalnya 1 juta. Jadi totalnya adalah 1.510.000 ya. Ingat-ingat ya teman-teman ya, ini untuk semester. Aduh ya Allah, belepotan saya. Seperti biasa kalau belepotan gini itu saya merasa lapar gitu. Jadi nggak konsen. Ya lapar. Ya biasalah kalau lapar kan nggak konsen. Jadi mohon maaf ya teman-teman ya. Entah kenapa ini sedikit kali ya sahurnya. Mohon maaf ya teman-teman ya, mohon maaf. Oke, kita lanjut saja ya. Ini lagi puasa. Jadi benar-benar lapar teman-teman, terus terang saja saya. Ini jadi mungkin emang sahurnya sedikit gitu ya. Oke, sampai mana kita tadi ya? Sampai sini ya. Jadi untuk semester 1 ya itu 1,3 juta ditambah biaya pendaftaran masuk 100.000 ditambah untuk beli jas alma mater 110.000, total 1.510.000 ya. Di deskripsi juga ada. Jadi untuk semester 1 saja yang kayak gitu. Nanti untuk semester 2, semester 3, semester 4 otomatis yang 1,3 juta lah, sekitar segitu ya. 1,3 juta. Jadi untuk semester 2 1,3 juta kita biayanya. Itu sudah termasuk segala macam buku bahan ajar cetak untuk semester 2 gitu kan, dan lain-lain kayak tadi gitu. Terus untuk semester 3 sama 1,3, semester 4 1,3, itu sudah komplit segala macam keperluan perkuliahan, itu sudah masuk biaya tersebut ya. Jadi kalau misalkan kita secara garis besarnya saja ya, jadi tidak termasuk biaya macam-macam, misalkan biaya yang tidak terduga, biaya insidental dan macam-macam gitu. Kalau misalkan kita tarik garis besarnya, tapi ini benar kasarnya ya, ini kasarnya, kita nggak tahu kan realnya bagaimana gitu kan. Bisa saja misalkan ada biaya untuk misalkan menghadiri UAS saja itu kan biaya untuk ongkos kita beli bensinnya kan ke tempat UAS, biaya untuk kita makan di jalan, bekal gitu kan, itu kan masuk biaya. Nah kita tidak masukin biaya itu ya, biaya operasional kayak gitu tidak dimasukin gitu. Ini biaya benar-benar biaya yang dibayar ke UT,
yang benar-benar biaya pokok yang saya bicarakan. Jadi kalau misalkan kita hitung, kita jumlahkan dari mulai daftar tadi, daftar 100.000 kan, alma mater 110.000, kemudian biaya per satu semester 1,3 juta. Kalau misalkan selama 8 semester, karena kan ilmu komunikasi, saya ngambil ilmu komunikasi ya. Jadi yang saya bicarakan ini ilmu komunikasi, mohon maaf ya tadi ya tidak saya sebutkan. Ilmu komunikasi yang saya bicarakan ini. Jadi ini biaya ilmu komunikasi, bidang program studi ilmu komunikasi. Kalau kita jumlahkan kasarnya dari mulai kita daftar sampai dengan wisuda nanti, sampai dengan wisuda ya, sampai dengan kita di wisuda nanti, itu total biayanya sudah saya rangkum. Itu selama 8 semester. Jadi benar-benar total kita, biaya kita di UT itu dari mulai masuk sampai jadi sarjana ya, itu adalah 10.610.000 teman-teman. Itu belum termasuk biaya macam-macam yang saya sebut tadi, kayak misalkan kita menghadiri acara apa gitu kan, UAS, atau misalkan menghadiri acara bisa saja menghadiri acara OSMB dan lain-lain gitu kan. Tidak termasuk biaya itu maksudnya. Jadi biaya pokoknya. Jadi selama 4 tahun atau 8 semester selama kuliah kita di UT itu menghabiskan biaya 10.610.000 ya. Sekali lagi 10.610.000 teman-teman. Jadi memang benar ya, ini saya membaca sendiri kemudian mempelajari sendiri, memang bukan hoax bahwa UT itu memang murah ya teman-teman. Jadi saya kan awalnya membaca-baca gitu kan, membaca-baca di forum, di Kaskus ya, banyak yang menyebutkan UT itu murah katanya, tapi nggak murahan ya. Ini kan universitas negeri kan, Universitas Negeri ke-45 ya. Mudah-mudahan ya teman-teman ya, ini adalah jalan terbaik. Baik saya, baik teman-teman yang tertarik ya, silahkan ya, kita sama-sama belajar. Jadi saya akan ngambil sebentar lagi, akan ngambil ilmu komunikasi S1 ya. Saya juga masih belajar ya. Mari kita sama-samalah di UT ya. Saya bukan promosi ya, nanti saya disangka promosi lagi ya. Enggak promosi, tapi ini hanya sebatas share ya, semoga bermanfaat apa yang saya alami, apa yang saya pahami tentang UT ini gitu ya. Jadi lumayan murah teman-teman ya, lumayan murah lah. Jadi selama 4 tahun selama belajar di UT itu tadi itu 10.610.000 ya. Jadi lumayan murah ya, mudah-mudahan lancar ya. Saya lancar kuliahnya, teman-teman juga lancar kuliahnya, kemudian dimudahkan dalam menyerap materi ajarnya, bahan ajarnya, menyerap keilmuannya, disehatkan jiwa raga kita ya. Dan yang terpenting bisa membayar yang iuran per semester yang 1,3 jutanya itu, karena kan kalau nggak bisa dibayar ya sama aja dengan bohong ya, bisa drop out. Jadi mudah-mudahan ada rezeki, selalu ada rezeki ya, yang halal, yang baik, sehingga bisa untuk memenuhi, membayar biaya kuliah yang per semester itu ya, selama 8 semester itu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya demikian teman-teman ya, ini hanya sharing ya, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri ya, umumnya untuk semuanya lah yang menyaksikan video ini. Mohon maaf saya bukan maksud menggurui ya, karena mohon maaf batuk, karena saya juga ini hasil membaca-baca dari web UT gitu. Jadi bukan maksud menggurui. Jadi kalau misalkan nanti ada teman-teman yang komen menanyakan ini itu, kemudian saya tidak bisa menjawab, belum bisa menjawab, saya berusaha untuk mencari tahunya gitu. Tapi kalau misalkan nggak ketemu-temu dikarenakan misalkan kesulitan mencari informasi itu, saya coba akan tanyakan ke perwakilan Bandung saja deh gitu kan, ke WhatsAppnya. Nanti kalau misalkan dari perwakilan Bandung mendapat jawaban, nanti akan saya jawab
pertanyaan teman-teman yang di komentar gitu. Jadi kalau misalkan begitu ya, kalau misalkan teman-teman bertanya gitu, terus kemudian saya juga belum tahu, karena saya juga sama masih belajar, sama-sama masih membaca web UT, karena kan itu luas sekali ya, banyak sekali isinya itu web UT itu gitu. Jadi saya juga sama sedang mempelajari isi web UT teman-teman. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan nanti di komentar yang belum bisa dijawab ya mohon maaf, tapi saya akan berusaha gitu kan. Saya akan berusaha untuk mencari di web UT dan juga mentoknya itu paling bertanya ke perwakilan UT Bandung gitu. Mudah-mudahan mereka kan ahlinya gitu kan, pakarnya untuk hal informasi UT gitu. Setelah mendapatkan jawaban dari perwakilan UT Bandung, baru nanti akan saya reply pertanyaan teman-teman tersebut gitu ya. Demikian teman-teman, kalau teman-teman suka dengan konten semacam ini, yaitu saya simpan di playlist info kuliah di UT. Silahkan teman-teman subscribe channel Salira TV ini, karena saya akan selalu, insya Allah ya, mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam segala halnya, kameranya, kemudian jaringan internetnya dan lain-lainnya, sayanya sehat. Saya akan terus memberikan informasi tentang kuliah di UT, informasi-informasi yang benar-benar penting gitu. Jadi orang itu ingin mendapatkan informasi itu gitu ya. Dimana kalau misalkan dibaca atau dilihat-lihat di web UT itu benar-benar harus meluangkan waktu teman-teman. Ini jadi materi video ini saya baca-baca gitu kan, ini dirangkum gitu, sehingga kan menghasilkan judul seperti ini gitu ya. Jadi kalau teman-teman suka silahkan di subscribe channel Salira TV ini. Mudah-mudahan saya semangat, jadi tambah semangat gitu, nanti lebih semangat lagi memberikan informasi-informasi yang penting ya, yang unik tentang info kuliah di Universitas Terbuka. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.